Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ono Yayang Pamungkas. Saya adalah dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kepakaran saya adalah bidang sastra. Untuk saat ini mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah penelitian sastra. Mata kuliah penelitian sastra dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada berbagai metodologi dan pendekatan dalam riset sastra. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar cara mengidentifikasi tema, genre, dan aliran dalam sastra, serta menganalisis pengaruh konteks historis dan budaya terhadap karya sastra. Penekanan akan diberikan pada pengembangan kemampuan untuk membaca secara kritis, berpikir secara analitis, dan menulis dengan argumentasi yang kuat dan kritis. Kuliah ini juga akan mengajarkan mahasiswa untuk menggunakan berbagai sumber dan alat penelitian, termasuk teori sastra, kritik sastra, dan aplikasi digital dalam studi sastra. Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis, merancang, dan melaksanakan proyek penelitian yang solid, menggunakan pendekatan yang sesuai untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian yang mereka pilih. Proses penelitian ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dalam mengumpulkan data, menganalisis teks, dan menyusun argumentasi yang berbasis pada bukti. Selain itu, diskusi dan presentasi kelas akan memungkinkan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang penelitian sastra. Perkuliahan menggunakan hybrid learning, yakni perpaduan kuliah tatap muka dan online. Untuk online, kami menggunakan media OnClass. Ini adalah platform pembelajaran online untuk presensi, unggah tugas, penilaian, dan berbagai menu pembelajaran lainnya. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, presentasi, diskusi, dan studi kasus. Kemudian, model pembelajaran menggunakan problem-based learning, yakni pembelajaran berbasis pada masalah, atau studi kasus-kasus tertentu tentang pengkajian sastra. Selain itu, juga menggunakan model pembelajaran project-based learning, yaitu pembelajaran berbasis pada proyek. Untuk hal ini, mahasiswa diminta untuk melakukan proyek riset tentang sastra, baik sastra puisi, prosa, maupun drama. Dalam proses pembagian materi kuliah, materi terbagi menjadi 9 tahapan. Yang pertama yaitu tentang pendekatan sastra strukturalis. Kemudian yang kedua, pendekatan sastra positivisme dan post-positivisme. Kemudian selanjutnya yang ketiga, materi juga akan mendiskusikan tentang pendekatan ekokritik sastra, dilanjut dengan pendekatan feminisme sastra untuk tahapan yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu pendekatan sosiologi sastra, yang keenam pendekatan psikoanalisis sastra, yang tujuh pendekatan antropologi sastra. Kemudian selain itu mahasiswa juga akan dijelaskan tentang metode penelitian, yaitu tentang heuristik dan hermeneutik. Kemudian mereka juga akan kami kenalkan tentang metode penelitian semiotika. 9 materi adalah diskusi tentang ruang lingkup teori, konsep, dan implementasi yang mencakup metode dan pendekatan tentang penelitian sastra. Kemudian pertemuan 10 sampai dengan 15 merupakan diskusi artikel tentang riset yang akan dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional. Untuk hal ini, selama proses kuliah dalam beberapa tahun terakhir, sudah ada beberapa mahasiswa yang berhasil melakukan publikasi ilmiah, baik di jurnal nasional maupun internasional. Selanjutnya, untuk akhir proses perkuliahan, kami juga akan melakukan evaluasi.
Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah kognitif, itu 40%. Untuk kognitif meliputi 2 hal. Yang pertama adalah pemahaman teori, 20%. Selanjutnya juga tentang diskusi refleksi kasus, itu 20%. Yang kedua, aspek penilaian meliputi psikomotor, itu 50%, yang terdiri dari 3 tahapan: kemampuan komunikasi 20%, kemampuan menulis 20%, dan portofolio tugas itu 10%. Kemudian yang bagian akhir juga dilakukan penilaian afektif 10%, yang meliputi kehadiran 5% dan sikap sosial 5%. Sebagai gambaran, berikut adalah simulasi perkuliahan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai perkuliahan ini saya kabar bersaji dulu. Para hadir Pak. Rizky Anis hadir Pak. Yulfa Arini hadir Pak. Hanun Aufa Alum tidak ada. Brenda hadir Pak. Fani Dwi hadir. Pinadia hadir Pak. Asyifa Elia hadir Pak. Reza Fadila hadir Pak. Ika hadir Pak. Sepiani hadir Pak. Yuyun hadir Pak. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, saya mau sedikit minta tanggapan ulang apakah lalu masih dengan baik atau sudah berpaham. Ya, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Manusia dengan lingkungan alam sekitar, hubungannya apa? Bagaimana manusia itu berinteraksi dan faktor-faktor apa saja yang dari alam mempengaruhi kepribadian manusia. Alam mempengaruhi kepribadian manusia dan itu ada di dalam sastra, ya. Sehingga peran sastra dalam hal ini sebagai apa? Terkait dengan apa? Nuansa ekologi itu. Sebagai media bahwa sastra itu adalah bagian dari cermin sosial budaya masyarakat, cermin kehidupan masyarakat, sehingga ekologi sastra merupakan salah satu dokumentasi budaya yang barangkali suatu saat generasi kita mau mengeksplorasi, dan bahkan saat ini tidak harus generasi kita saat ini mau melihat bahwa seorang sastrawan itu bisa turut andil di dalam upaya untuk merawat lingkungan, ya, merawat lingkungan. Karena permasalahan krisis lingkungan global sehingga muncul teori namanya ekologi sastra. Oke, semua sudah mulai connect ya tentang penelitian sastra. Nah, sekarang kita akan melanjutkan topik yang hari ini akan kita bahas sesuai yang sudah saya arahkan di pekan yang lalu, bahwa hari ini kita akan diskusi tentang feminisme. Saya minta satu tanggapan sebelum nanti. Kemarin saya tunjuk mahasiswa yang bertugas ya untuk menyampaikan masalah diskusi feminis, ya. Siapa yang bertugas kemarin? Hari ini yang akan ditugasi Tera, ya, Tera. Tika sama Reza. Baik, seperti yang saya tugaskan di pekan lalu, silakan hari ini teman-teman yang bertugas untuk menyampaikan materi diskusi. Silakan. Silakan, bisa dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan materi mengenai feminisme sastra yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Onok Yayang Pamungkas MPD. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian feminisme. Ada yang tahu feminisme itu sendiri apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan arti dari pengertian feminisme itu sendiri. Feminisme itu sendiri yaitu gerakan yang memperjuangkan hak-hak wanita agar mendapatkan
Di sini ada 4 yang harus kita ketahui ketika akan mengkaji feminisme. Yang pertama itu konstruksi gender dalam sastra, yang kedua fokus penelitian kajian sastra, yang ketiga teori analisme feminisme, dan yang keempat hubungan feminisme dengan sastra. Masuk ke pembahasan konstruksi gender dalam sastra. Yang pertama, karya sastra sebagai cermin budaya. Yang kedua, persepsi gender tradisional. Yang ketiga, dominasi pria dalam sastra, yang merupakan di dalam sastra kebanyakan hanya sastrawan lelaki yang banyak, walaupun di dalam sastra tersebut ada sastrawan perempuan, tapi masih jarang kita temui. Yang keempat, ada tantangan penelitian, di mana sebagai peneliti itu pastinya mendapat banyak beberapa tantangan, di antaranya kita mengkaji sastra yang notabene jarang dikaji. Yang kelima, mengubah paradigma. Fokus kajian feminisme. Yang pertama, kita mengungkapkan karya-karya penulis wanita masa lalu dari masa lalu hingga masa kini agar jelas cerita wanita yang merasa ditekan oleh tradisi. Yang kedua, mengungkap berbagai tekanan pada tokoh wanita dalam karya yang ditulis oleh pengarang pria. Yang ketiga, ada mengungkapkan ideologi pengarang wanita dan pria, sebagaimana mereka memandang diri sendiri dalam kehidupan yang nyata. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diana. Nah, selanjutnya teman-teman perlu kita ketahui bahwa penelitian dalam pendekatan reading as woman ini akan membaca sebagai wanita harus menggunakan kesadaran khusus bahwa jenis kelamin berkaitan erat dengan masalah yang seperti keyakinan, wawasan, atau masalah ideologi seperti itu. Jadi kesadaran ini penting dalam memahami karya sastra karena perbedaan jenis kelamin itu mempengaruhi pemaknaan terhadap ciptaan sastra. Dan hasilnya ini pengarang laki-laki dan wanita ini memiliki pandangan yang berbeda karena mencerminkan perjuangan masing-masing gender. Jadi ada gender laki-laki dan ada gender perempuan yang memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kondisi ini memunculkan penelitian sastra yang berorientasi pada perjuangan hak serta memperjuangkan kajian sastra ini ke arah perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya ada teori analisis feminisme. Yang pertama ada analisis feminisme dalam sastra. Itu mengungkap aspek ketertindasan wanita atas diri pria serta dampak politik patriarki terhadap wanita. Jadi mempertanyakan apakah wanita ini menerima atau memandang ketidakadilan gender. Yang kedua ada dominasi laki-laki dalam sastra tercermin dalam nilai, konvensi, dan perlakuan terhadap wanita sebagai objek fantastis atau bisa disebut bunga-bunga sastra yang mempengaruhi kondisi sastra secara keseluruhan. Yang ketiga ada analisis feminisme. Ini perlu diperhatikan perbedaan antara visi dan misinya karena antara penulis laki-laki dan penulis perempuan itu memiliki tahapan atau perubahan tradisi yang berbeda-beda untuk tradisi penulisan sastra oleh wanita atau meniru standar estetika pria hingga kesadaran atas emansipasi. Selanjutnya, pentingnya menelusuri perbedaan hakiki antara bahasa penulis pria dan bahasa penulis perempuan atau wanita, serta pengaruh budaya dalam penciptaan sastra. Dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Reza. Selanjutnya kita akan memasuki yang namanya hubungan sastra dan feminisme. Yang pertama ada hubungan antara feminisme dan sastra sangat erat kaitannya dengan dan sangat kompleks. Di dalam feminisme berperan sebagai alat untuk menganalisis sebuah karya sastra.
baik ia secara langsung mengangkat isu-isu feminisme maupun tidak, serta sebagai sarana untuk menyampaikan kritik atas gender dalam sebuah karya sastra. Berikutnya ada dalam analisis karya sastra feminis, fokus utama yang dikasih pada karya sastra feminis itu adalah pada kedudukan dan peran tokoh perempuan serta ketertinggalan atas kaum perempuan dalam berbagai aspek di kehidupan yang tercermin dalam narasi sastra. Selanjutnya adalah analisis karya sastra feminis juga melibatkan penelusuran tanggapan pembaca terhadap emansipasi wanita yang digambarkan dalam sastra tersebut. Selanjutnya, feminisme juga terkait dengan konsep kritik secara feminis yang mengarahkan fokus analisis kepada wanita dan mengkaji bahwa jenis kelamin memainkan peran penting di dalam sebuah budaya, sastra, dan kehidupan, serta menyadari adanya penanganan dan pengalaman yang berbeda antara penulis dan pembaca, baik perempuan dengan yang lainnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, nama saya Irma Galura Meswari dengan NIM akhir 57. Mohon izin bertanya terkait dengan feminisme sastra. Jika dilihat dari sudut pandang sastrawan ataupun peneliti, apakah ada dari sastrawan atau peneliti yang menentang atau tidak setuju dengan gerakan feminisme? Jika ada, tolong berikan nama tokoh tersebut dan apa alasannya. Jika tidak, tolong berikan argumen atau pendapat Anda tentang mengapa sastrawan dan peneliti tersebut setuju dengan gerakan feminisme. Terima kasih. Selanjutnya, saya Maulana Nabila dengan NIM akhir 42 izin bertanya. Tadi dipresentasikan sudah dijelaskan, sudah disebutkan bahwa dalam penelitian feminisme itu ada tantangan dalam penelitiannya ya. Nah, apa yang menjadi tantangan selama penelitian menggunakan pendekatan feminisme tersebut? Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Dewi Sarifin dengan NIM 46. Di sini saya ingin bertanya mengenai yang telah disampaikan tadi bahwa hubungan antara feminisme dengan sastra itu ternyata memiliki hubungan yang sangat kompleks. Nah, pertanyaannya, menurut kelompok Anda sendiri, seberapa berpengaruh peran sastra feminis bagi pembaca dalam hal memperjuangkan kesetaraan gender kaum perempuan? Ya, sebelumnya saya Dian Ferendrana dengan NIM akhir 61 izin menjawab pertanyaan dari Mbak Asfa mengenai apa yang diutamakan dalam gerakan kaum perempuan dalam teori sosial tentang feminisme, seperti itu pertanyaannya nggak sih Kak? Yes, betul. Jadi kan teori sosial tentang feminisme itu gerakan kaum perempuan umumnya menggambarkan tentang kesetaraan gender seperti itu kan. Kalau feminisme kan pasti sudah pada paham, mesti membahas tentang gender gitu. Jadi pembahasan perempuan dari kesalahan gender ini tentang penindasan dan diskriminasi serta peningkatan kesadaran akan isu-isu yang mempengaruhi perempuan. Oleh karena itu dalam berbagai konteks seperti sosial, ekonomi, dan politik. Jadi kesimpulannya dalam teori sosial tentang feminisme, gerakan kaum perempuan umumnya itu menggambarkan tentang kesetaraan gender. Terima kasih Pak. Apakah Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi Ratih yang bertanya seberapa berpengaruhnya sastra feminis bagi pembaca dalam hal memperjuangkan kesadaran gender kaum perempuan. Bagi kelompok kami sendiri, sastra feminis itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Bukan hanya memperkenalkan perspektif dan dinamika kesetaraan gender, tetapi juga membantu pembaca memahami bagaimana kekuasaan gender dan perbandingan kesadaran dan ketidaksetaraan yang masih ada dalam masyarakat. Sastra feminis itu sendiri dapat menginspirasi pembaca untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender perempuan serta perilaku mereka terhadap isu-isu gender.
yang bertanya dalam penelitian feminisme sastra, apa yang menjadi tantangan selama penelitian dengan menggunakan pendekatan tersebut? Ya, di dalam pendekatan feminisme sastra sendiri, penelitian feminisme sastra seringkali dihadapkan pada tantangan seperti interpretasi subjektif, yang dimana adanya kompleksitas teori yang terdapat di dalam pandangan pendekatan feminisme sastra tersebut. Jadi antara teori satu dengan teori yang lain itu sering terbantahkan. Terus untuk dari penggunaan sumber yang terkadang masih terbatas, jadi sumber-sumber misalnya ya, kalau kita mau meneliti feminisme sastra, pasti kan kita membutuhkan banyaknya sumber-sumber atau buku-buku yang menjadikan rujukan. Nah, kebanyakan buku-bukunya itu masih berbahasa Inggris. Jadi kita harus mentranslate terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Itu tantangannya. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab nih, Pak. Oke, saya akan menanggapi secara global ya. Jadi inti dari feminisme itu apa? Kesetaraan gender ya. Jadi menganggap bahwa selama ini kan wanita selalu dianggap inferior ya, dianggap tertindas. Yang superior siapa? Lah, pandangan menganggap bahwa loh, mengapa saya dianggap inferior? Bukankah kita itu kodratnya itu sama? Tuhan menciptakan manusia itu ya sebagai manusia, terlepas dari jenis kelamin, itu masalah bentuk kelamin saja. Tapi secara kodrat ini adalah manusia bukan? Ya. Sehingga karena pandangan mereka, ini memang teori yang berasal dari barat, ya, pandangan mereka bahwa kodrat kita adalah manusia sehingga kita harus diperlakukan sama. Nah, oleh karena itu kalau ditanya apakah bermasalah? Pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Karena semua keilmuan itu pasti ada pertengkaran, kontradiktif ya. Sekarang kalau kesetaraan gender itu artinya perempuan itu memungkinkan jadi pemimpin tidak? Mungkin ya. Yang dulu dianggap laki-laki itu pemimpin, tapi kan kalau setara kemudian ternyata dalam prosesnya ini dianggap perempuan lebih kompeten, kan dia memungkinkan untuk jadi pemimpin. Nah, kalau perempuan jadi pemimpin itu bertolak belakang tidak dengan Islam? Ayo. Kalau dari sudut pandang agama, iya Pak. Iya. Karena laki-laki itu kan imam Pak. Jadi Laki-laki imam kan? Iya Pak. Gak mungkin kan sampai kapanpun itu gak mungkin terus suatu saat karena ada feminisme terus perempuan jadi imam kan gak mungkin. Nggak mungkin. Jadi gak mungkin. Oleh karena itu, karena pandangan kita sebagai seorang yang beragama Islam dan dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada perubahan pandangan, sehingga kalau dikatakan ada permasalahan selalu berbenturan dengan Islam ya. Dan siapa yang menentang? Ya semua yang meyakini Islam dengan baik, mereka akan menentang feminisme. Karena enggak mereka secara keyakinan religius nggak akan mungkin mau ya kemudian dalam kehidupannya dipimpin oleh perempuan atau teman. Makanya saya itu punya pengalaman begini. Saya nulis masalah prosa feminis, ya, prosa feminis, analisis feminis tentang prosa postkolonial. Postkolonial itu berarti apa? Setelah kolonial. Ya, postkolonial, setelah kolonial. Jadi sastra-sastra setelah kolonial, tetapi terpengaruh dengan zaman kolonial. Jadi pandangan postkolonial itu yang pertama adalah sastra yang ditulis saat kolonialisme. Satu. Yang kedua, sastra yang ditulis setelah kolonialisme, tetapi ini terpengaruh zaman kolonialisme.
Paham ya? Ada dua kemungkinan ya. Saat kolonialisme dan setelah kolonialisme tapi terpengaruh kolonialisme. Makanya disebut sebagai post kolonialisme. Nah, begini. Saya pernah menulis tentang feminisme sastra Indonesia, tetapi dia memiliki relevansi dengan kolonialisme. Saya coba submit di jurnal GU1 itu Scopus itu di Iran. Responnya apa coba? Saya dikata-katain. Loh, ini itu saudara menulis tentang feminisme. Sementara yang diunggah ini, saudara ini mengunggah ke jurnal Iran. Iran adalah negara Islam yang besar. Sementara Anda adalah orang Indonesia, adalah orang yang penduduk mayoritas Islam. Jadi hati-hati ngomong feminisme. Betul. Jadi ini adalah salah satu pengalaman saya bahwa di dalam proses ilmiah pun itu sangat ditentang dan hati-hati. Sehingga kalau ditanya siapa yang menentang, banyak. Enggak bisa menyebut satu-satu tokoh. Ya hampir semua orang yang memiliki kekuatan di Islam mereka akan pasti. Oke, saya ada pertanyaan gini. Apakah kalau sastra feminis yang katanya feminis itu adalah upaya perempuan untuk memberontak ya dari perlakuan laki-laki, apakah di dalam sastra Indonesia entah sekarang maupun klasik ya itu selalu, apakah itu selalu ditulis oleh perempuan? Gitu ya. Kan katanya feminis itu memberontakkan perempuan. Dan apakah selalu bahwa sastra yang bermuatan feminis itu selalu ditulis oleh perempuan sebagai ekspresi luapan dirinya bahwa saya itu memberontak? Tidak ya? Ya. Apa fungsi sastra? Media ekspresi, ya. Bahwa kalau di dalam teori itu kan karya sastra selalu dilihat dari 3 aspek ya. Misalnya di sini karya sastra feminis, dia representasi feminis, akan selalu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah penulis. Ini motif penulis atau tidak? Apakah ini ekspresi dari penulis? Ya. Yang kedua adalah pembaca. Oke, baca. Ya. Tujuannya untuk siapa yang digunakan? Yang mau ditembak itu siapa? Yang ketiga adalah siapa? Tokoh. Ya. Selalu berhubungan antara penulis, tokoh, pembaca. Penulis, tokoh, pembaca. Hanya saja kita tidak jarang untuk melakukan integrasi keseluruhan, kecuali kita menggunakan strukturalisme kognitif. Oke, cara saya itu silakan nanti setelah ini kita masih ada 1 pekan untuk mempersiapkan maupun untuk dipersiapkan materi terbaik, dan harapannya nanti hasil pembacaan saudara, kemudian itu secara bersamaan saudara nanti juga membuat beberapa catatan sebagai data temuan riset, dan nanti kita akan kembangkan menjadi sebuah publikasi. Ini ya, oke gitu ya. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama.